Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita yang biasanya kajian Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, maka malam hari ini kita tiadakan, membahas bagaimana Islam menganjurkan, mengajak, memotivasi umat ini untuk membantu saudara-saudaranya yang ditimpa musibah. Sebagaimana mungkin antum ketahui bahwasanya beberapa daerah di negeri kita ditimpa musibah, terutama di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, bahkan yang sampai hari ini masih ada daerah-daerah yang sangat butuh bantuan, yang masih terisolir. Bahkan mungkin yang melihat potongan-potongan video dari beberapa relawan yang katanya dari mobil-mobil yang belum sama sekali ada relawan atau tenaga untuk mengevakuasi, mulai tercium bau-bau mayat katanya. Ada mobil-mobil yang bertumpuk-tumpuk, mobilnya mobil keluarga, mobil pribadi. Nah, itu beredar. Perlu kita ketahui semuanya bahwasanya sudah menjadi salah satu sunnatullah. Allah akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai bentuk ujian. Ada yang diuji dengan rasa takut, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan hilangnya harta benda yang sudah dikumpulkan sekian lama dengan susah payah, lalu hilang habis dengan sebab-sebab tertentu. Ada yang diuji dengan hilangnya jiwa. Nah, ini yang kita lihat, kita saksikan sudah seminggu ini. Mungkin yang punya televisi di rumah melihat beritanya, yang punya handphone melihat berbagai informasinya di media-media sosial, dan tentu sangat menyedihkan. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kata Allah, rasa lapar dan kekurangan makan, kekurangan harta, hilangnya jiwa, dan juga susahnya buah-buahan. Allah uji. Allah sebutkan di sini beberapa bentuk ujiannya dengan tentu dengan sebab-sebab yang berbeda-beda. Yang sekarang sedang menimpa negeri kita, Allah turunkan
bencana, musibah. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita melihat bagaimana tentara kita TNI menurunkan bantuan untuk saudara kita di Palestina dengan airdrop istilahnya yang dari pesawat. Ternyata sekarang kita melihat di negeri kita juga seperti itu, sedang diuji. Dan ujian yang dirasakan oleh saudara kita ini, semua yang Allah sebutkan di dalam ayat ini ada mereka rasakan. Diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kemudian juga hilangnya jiwa, hilangnya harta, benda dan sebagainya. Allah uji. Semua yang Allah sebutkan dalam ayat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita tersebut. Namun di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa basyiris sabirin, dan sampaikan atau beritahukan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi jangan antum kira kebaikan itu bukan ujian. Allah sebutkan dalam ayat ini, kami akan uji kalian dengan keburukan. Dengan keburukan yang mungkin sekarang sedang dirasakan oleh saudara kita, baik itu di negeri kita yang saat ini sedang dilanda dengan berbagai musibah, ataupun mungkin di negeri-negeri yang lainnya. Allah uji dengan keburukan. Dan juga ada yang diuji dengan kebaikan. Contoh kita mungkin aman, tenang, tidak khawatir apa yang menimpa saudara kita terjadi pada kita. Kita jauh dari tempat-tempat seperti itu. Tapi itu ujian sebenarnya. Sekarang kita diuji, apakah kita punya rasa peduli terhadap saudara kita atau tidak. Itu ujiannya bagi kita. Apakah kebaikan yang sekarang sedang kita rasakan, kebaikan tersebut bisa juga kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kita diuji. Allah uji semuanya. Allah sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ternyata kita diuji. Ujiannya apa? Apakah ada rasa peduli kita atau tidak terhadap saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan ketika kondisi seperti ini, maka tak ada lagi misalnya alasan, oh ini orang Batak, ini orang Aceh, ini orang Jawa, ini orang Minang. Tidak ada, hilangkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi dan juga riwayat Ahmad telah menyebutkan, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyati wa fakhraha bil aba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan, maksud telah menghapuskan, tidak lagi memperkenankan, tidak lagi mengizinkan, tidak membolehkan ubiyatal jahiliyah, fanatik ta'assub seperti orang-orang di masa jahiliyah, fanatik dengan suku, dengan kabilah, dengan kelompok, dengan golongannya. Ini bukan orang kajian kami ini, tak usahlah bantu. Ini bukan suku kami, tak usahlah bantu. Ini tidak dibenarkan. Ketika dalam kondisi musibah, siapapun yang membutuhkan bantuan, maka hendaklah diberikan bantuan, diulurkan tangan, memberikan bantuan kepada mereka. Tidak berlaku lagi fanatik, memilih-milih golongan dan sebagainya, siapapun yang betul. Bahkan Rasul mengatakan Allah telah menghapuskan ubiyatal jahil wa fakhraha bil aba, dan berbangga-bangga dengan keturunan, dengan orang tua, dengan nasab. Kami ini anak pejabat. Sebagian orang mungkin ada mengatakan demikian, atau mengatakan keluarga kami dari keluarga terhormat, kami keturunan darah biru, keturunan ningrat. Tidak ada lagi. Allah telah mengharamkannya, Allah telah menghilangkannya, menghapuskannya dari umat ini. Tidak diperbolehkan lagi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minun taqiyun au fajirun syaqiyun. Manusia itu hanya terbagi dua saja. Beriman lagi bertakwa, atau durhaka lagi sengsara. Manusia itu hanya itu saja kondisinya sekarang ini. Lalu kata Rasulullah, antum banu Adam, kalian ini semuanya adalah anak keturunan Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu dari tanah.
Berarti sama semuanya, tidak perlu lagi berbangga-bangga. Nah, apalagi dalam kondisi yang memang sedang ditimpa musibah, lihat orang hampir tenggelam, butuh bantuan, tidak mungkin, jangan ditanya dulu, kamu agama, kamu apa? Atau kamu dari suku mana? Semuanya butuh bantuan. Diberikan bantuan untuk hal-hal yang seperti ini. Jika seseorang yang berbuat baik kepada seekor anjing saja, Allah ampuni dosa-dosanya, apalagi jika berbuat baik kepada sama manusia, dan apalagi kepada seorang mukmin. Di dalam hadis yang dikisahkan oleh Rasulullah bahwasanya ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan lalu merasakan haus yang luar biasa. Lalu dia dapati ada sumur dan airnya jauh ke bawah, dia pun turun minum sepuasnya. Ketika dia naik dan dia melihat ada anjing, seekor anjing yang juga kehausan sama seperti yang dirasakannya, bahkan saking hausnya lidahnya terjulur, hampir saja menyentuh tanah. Muncul rasa iba orang ini, teringat bahwasanya dia juga pernah merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh binatang tersebut. Lalu dia turun karena dia tidak memiliki wadah untuk membawa air dari dasar sumur, maka diisinya sepatunya dengan air dan dia gigit sepatunya dengan mulutnya. Dan karena tangan tidak mungkin untuk memegang sepatu, karena tangan dipakai untuk naik, satu-satunya cara adalah dengan mulutnya. Dia gigit dengan mulutnya, dengan giginya dia naik sampai di atas, dia kasih minum anjing tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Fasyakarallahu lahu wa ghafara. Fasyakarahu Allah wa ghafara lahu. Maka Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuninya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jika kami berbuat baik kepada hewan juga mendapatkan pahala? Apa kata Rasulullah? Fi kulli kabidin ratbatin sadaqah ajr. Fi kulli kabidin ratbatin ajr, kata Rasulullah. Berbuat baik kepada setiap makhluk hidup itu ada pahalanya. Bayangkan, ternyata tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada seorang mukmin, lebih dari itu. Tapi ketika memang ada prioritas, maka mukmin diprioritaskan. Memang kemampuan terbatas, tapi bukan berarti berbuat baik kepada yang lain tidak diperbolehkan. Nah, ini juga perlu diluruskan. Dan kondisi seperti itu boleh jadi kondisi yang satu saat mungkin menimpa kita. Walaupun kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai musibah. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 140, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Salah satu maknanya kondisi yang sedang dihadapi oleh manusia. Manusia itu tidak berada dalam satu keadaan begitu terus sepanjang hidupnya. Hari ini mungkin kita dalam keadaan aman, nyaman, kita tidak tahu. Walaupun kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau timpakan murkamu kepada kami, jangan Engkau timpakan ujianmu, azabmu kepada kami. Tapi tidak tahu, Allah mempergilirkan salah satunya kondisi dan keadaan yang ditimpa oleh manusia. Maka hari ini saudara kita yang sedang berada, saudara kita yang ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, Allah uji. Allah uji. Mungkin ada yang bertanya, apakah itu azab atau bagaimana ya Ustaz? Maka jika yang Allah timpakan bala kepadanya, orang yang durhaka kepada Allah, dan Allah matikan dia dalam kedurhakaannya, maka itu adalah azab baginya. Jika dia orang yang lalai, durhaka, lalai, lalu Allah masih berikan kesempatan, Allah belum wafatkan dia dengan bencana tersebut, boleh jadi itu teguran baginya. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lalu Allah wafatkan ataupun yang tidak Allah wafatkan,
maka itu ujian. Ujian. Karena orang-orang yang beriman pasti Allah uji. Semakin kuat imannya, semakin besar pula ujiannya. Allah menguji hamba-hambanya sesuai dengan kadar keimanannya, agamanya. Dan ujian itu adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi sisi positifnya, atau kita berpikiran positif terhadap ujian yang Allah timpakan bagi orang-orang yang beriman, itu adalah bentuk cinta Allah kepada hamba-hamba. Karena bagi orang yang beriman, apapun keadaannya sama saja. Mungkin kita sering dengar, dan di sini juga beberapa kali mungkin disebutkan hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan atau mengherankan urusan seorang mukmin, amruhu kullu khair, urusannya semuanya baik, walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Rasul, dan itu tidak terdapat kecuali pada seorang mukmin. Lalu kata Rasulullah, wa in asabahat sarra, jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur, maka kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra, dan jika dia ditimpa sesuatu yang buruk seperti yang sekarang dialami oleh sebagian saudara kita, sabar, lalu dia bersabar, maka ada khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Dan bagi seorang mukmin, kematian itu tak penting apa sebabnya. Tah sebabnya mungkin kena penyakit, tah mungkin insiden kendaraan bermotor, tah mungkin karena dizalimi orang, tak penting. Yang penting bagaimana dia wafat dalam keadaan betul-betul berserah diri kepada Allah, mukmin yang bertakwa kepada Allah. Nah, jadi musibah itu seperti itu pada hakikatnya. Sekarang itu pertanyaan, bagaimana dengan mukmin, dengan orang-orang yang Allah berikan rasa aman, tidak Allah uji dengan musibah yang sedang dirasakan oleh saudara kita, apa kewajibannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis menjelaskan bagaimana hakikatnya orang-orang yang beriman tersebut. Kata beliau di dalam hadis sahih riwayat Muslim, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahamihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam saling mencintai, dalam saling dalam beberapa tawasulihim, dalam saling menjalin hubungan sama mereka. Kata Rasulullah, mathalul jasad, bagaikan satu tubuh. Apa persamaannya yang Rasulullah berikan, Rasul sebutkan dalam hadis ini, kata Rasulullah, idza ishtaka minhu udhun, jika satu anggota tubuh saja merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan dampaknya, akibatnya. Sakit gigi, satu gigi yang sakit, sampai susah tidur, sampai badan panas dingin mungkin menahan sakitnya. Itu satu anggota tubuh. Mungkin satu jari yang terluka, lalu bisa menyebabkan demam. Satu kaki yang kesleo, seluruh anggota tubuh merasakan tidak enaknya. Itulah kata Rasulullah, mukmin itu seperti itu seharusnya. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya, kata Rasulullah, bagikan satu tubuh. Jika ada satu yang merasakan sakit, yang lain juga harus merasakan juga apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Ada saudara-saudara kita yang merasakan sedang ditimpa musibah. Bayangkan bagaimana mereka betul-betul Allah uji. Seandainya ujian tersebut Allah timpakan kepada kita, kita tidak tahu apakah kita sanggup atau kita sabar. Bayangkan yang kehilangan saudaranya, kehilangan orang tuanya, kehilangan pasangan hidupnya, kehilangan anaknya. Bayangkan, kehilangan harta benda, yang tak punya apa-apa lagi, hanya sehelai pakaian yang ada di tubuh. Itu musibah yang luar biasa, yang mungkin di antara kita belum ada yang pernah merasakannya. Diuji, semua kita diuji.
Tapi seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita tersebut, wallahu a'lam apakah kita sanggup atau kuat menghadapinya. Tapi sekarang kita ini diuji, apakah kita mau mengulurkan tangan kita untuk meringankan beban yang dirasakan oleh saudara-saudara kita tersebut. Dan salah satunya Rasulullah mengatakan seperti ini, bahwasanya kita orang-orang yang beriman bagaikan satu tubuh. Ketika saudara kita yang berada di sana, yang berada jauh di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, merasakan ujian yang berat dari Allah, maka seorang mukmin hendaknya ikut merasakan sedih, mengetahui, melihat, mendengar apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Lalu rasa simpati dan empati tersebut dibuktikan dengan ikut memberikan bantuan sesuai dengan kesanggupan kita. Di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan. Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan. Bagaimana bangunan? Kata Rasulullah, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling mengokohkan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Lihat masjid yang sekarang kita berada di dalamnya, tanpa tiang, tanpa dinding, yang terdiri dari batu bata, kemudian adukan semen, pasir, semua bahan bagian tersebut satu sama lain saling menguatkan. Kira-kira berdiri tidak masjid ini? Maka semua kita akan tidak mungkin berdiri tanpa ada semua bahan-bahan tersebut. Begitulah bangunan, kata Rasulullah, ya syuddu, dan mukmin dengan mukmin yang lainnya saling menguatkan, harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saudara kita sedang diuji, tentu hendaknya kita tergerak hati kita untuk menyisihkan apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Dan paling minimal jangan lupa doa. Apalagi kata Rasulullah SAW, salah satu doa yang mustajab itu doa ketika orang yang didoakan tidak mengetahuinya. Kalau berdoa atau mendoakan seorang di hadapannya, boleh jadi itu hanya cari muka saja. Mendoakan seorang di hadapannya hanya mencari simpati saja, boleh jadi seperti itu. Kembali kepada niatnya. Tapi kemungkinan untuk seperti itu besar. Maka Rasulullah mengatakan salah satu doa yang mustajab, doa ketika tidak di hadapan orangnya. Bayangkan orang yang didoakan tidak mengetahuinya, tapi saudaranya sering mendoakannya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada si fulan, sebutkan. Kalau memang ada orang-orang yang spesial, sebutkan namanya. Ya Allah, ringankanlah beban saudara-saudara kami. Ya Allah, segera angkat musibah yang dirasakan saudara-saudara kami. Misalnya, doakan semuanya. Selipkan doa-doa di waktu-waktu mustajab. Itu minimal itu. Dan membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan ini, sedang diuji ini, maka banyak keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang dengan penuh ketulusan membantu saudara-saudaranya. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin salah satu kesusahan, kesulitan karena bencana. Kalimat kurbah itu kesusahan atau kesulitan sebab oleh musibah, oleh bencana, dari musibah-musibah di dunia, kata Rasulullah. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, Allah akan hilangkan darinya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesusahan dari berbagai kesusahan pada hari kiamat kelak. Bayangkan satu orang dibantu, Allah hilangkan satu kesusahan pada hari kiamat kelak. Semakin banyak yang dibantu, semakin banyak pula kesusahan pada hari kiamat yang akan Allah hilangkan dari orang-orang mukmin yang seperti ini. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, barang siapa yang memudahkan orang-orang yang kesusahan. Maksud atau makna di sini kata sebagian para ulama, orang-orang yang berhutang lalu dia kesulitan
karena sebab tertentu, bukan pura-pura tidak bisa. Karena sebab tertentu, lalu dia minta tangguh. Akhi, seperti bulan ini saya belum bisa membayar apa yang saya pinjam. Beri saya waktu bulan depan, semoga Allah mudahkan. Beri tangguh. Beri kemudahan. Apa kata Rasulullah? Man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesusahan tersebut, Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Lalu Rasulullah menyebutkan di hadis ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nah, ini juga kalimat yang luar biasa memotivasi seorang mukmin untuk selalu membantu saudara-saudaranya. Kata Rasulullah, Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut selalu membantu atau menolong saudaranya. Dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah atau riwayat yang lainnya, kata Rasulullah, Allahu fi hajatil abdi madamal abdu fi hajati akhi. Allah selalu memenuhi kebutuhan hambanya selama hamba tersebut selalu berusaha memenuhi, mencukupi kebutuhan saudaranya. Bayangkan Allah menjanjikan melalui lisan nabinya keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau membantu meringankan beban-beban saudara yang sedang susah, terutama disebabkan oleh bencana, oleh musibah, baik itu oleh bencana alam atau oleh peperangan seperti yang terjadi di Palestina. Ini luar biasa. Ini keutamaan yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya, khusus untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan karena bencana atau musibah. Maka di dalam beberapa hadis Rasulullah sering mengingatkan sahabatnya tentang keutamaan ini. Contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ala kulli muslimin sedekah. Ada kewajiban sedekah atas setiap muslim. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, faman lam yajid, wahai Nabi Allah, bagaimana bagi orang yang tidak mendapati atau memiliki sesuatu untuk disedekahkannya? Karena wajib para sahabat. Bayangkan para sahabat itu ketika mendengar wajib bersedekah, mereka merasa khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut. Lalu mereka bertanya, Rasulullah, bagaimana bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkannya? Apa kata Rasulullah? Ya'malu biyadih, hendaklah dia bekerja. Hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga ada kelebihan yang bisa dia sedekahkan. Lalu sahabat kembali bertanya, fa illam yajid, jika dia tidak mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan sesuatu yang untuk dia sedekahkan, apa kata Rasulullah? Yu'inu dzal hajatil malhuf, hendaklah dia menolong orang yang sedang ditimpa musibah. Dia bantu kebutuhannya sesuai dengan kesanggupan. Kalimat dzal malhuf, dzal hajatil malhuf, al-malhuf maknanya al-mankub atau makrub, orang yang ditimpa musibah, bencana dan yang lainnya. Sahabat kembali bertanya, fa illam yajid, jika dia juga tidak mendapati orang yang ditimpa musibah yang akan dibantunya, apa yang harus dia lakukan? Sedangkan dia wajib bersedekah. Apa kata Rasulullah? Falyamal bil ma'ruf, maka hendaklah dia berbuat kebaikan. Wal yumsik anis syarr, dan hendaklah dia menahan dirinya dari keburukan. Berbuat kebaikan, tahan diri dari keburukan. Nah, ini dua kalimat yang harus ada. Seorang berbuat baik tapi keburukan dilakukan, maka ini kontradiktif. Tapi ketika berbuat baik dia tinggalkan keburukan, maka ini sempurna sekali.
Lalu kata Rasulullah SAW, fa innaha lahu sadaqah, sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. Tapi di sini Rasulullah mengatakan salah satu cara seorang muslim itu bersedekah, yu'inu dzal hajatil malhuf, membantu seseorang yang sedang ditimpa musibah, yang butuh bantuan. Bantu. Para ulama menjelaskan ketika Rasul menyebutkan ini dengan khusus, ini menunjukkan ada keistimewaan atau keutamaan tersendiri membantu orang-orang yang sedang Allah uji dengan musibah, sehingga Rasulullah sebutkan dengan kalimat khusus di sini. Begitu juga di dalam hadis yang lainnya dahulu, dan mungkin kita juga sekarang, sebagian kita dahulu para sahabat kadang duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, duduk-duduk. Kata Rasulullah mengingatkan para sahabat ini dalam hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Abu Ya'la, dan juga ada riwayat lain dengan lafaz yang lainnya. Kalau dalam hadis ini lafaznya disebutkan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaumin julusun fit tariq. Rasulullah melewati sekelompok orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, mengingatkan orang ini, in kuntum la budda fa'ilin, jika kalian tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini dan tetap saja melakukannya, duduk-duduk biasa, nongkrong di pinggir jalan dan sebagainya, maka apa kata Rasul, fahdus sabil, maka jangan lupa, kalau ada orang-orang yang bertanya tentang jalan, mana mau ke pasar ini, mana mau ke rumah sakit, mana jalan mau ke puskesmas, mana jalan mau ke rumah si fulan dan sebagainya, apa kata Rasul, fahdus sabil, tunjukkan jalan, jangan malah dikerjain. Bertanya tentang di mana, tahu enggak toko yang menjual ini, boleh ditunjukkan tempat yang lain. Nah, ini menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi yang Rasul anjurkan kepada para sahabat, waruddus salam, dan jawab salam. Karena sunnahnya orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Maka yang duduk ketika ada yang mengucapkan salam kepadanya, faruddus salam, kata Rasulullah, jawab salam. Jawab salam orang lain. Wa aghithu al-malhuf, atau dalam lafaz wa aghithul madhlum, ada dua lafaz. Dan beri bantuan pertolongan pada orang-orang yang sedang ditimpa musibah, kesusahan. Atau dalam lafaz yang lain, beri pertolongan pada orang-orang yang sedang dizalimi. Ini juga menunjukkan keutamaan yang luar biasa membantu orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan karena musibah. Rasulullah langsung memerintahkan para sahabat, menyebutkan khusus dengan ini, wa aghithul malhuf. Apa musibahnya? Kalau di jalan boleh jadi mungkin insiden tabrakan. Kalau dahulu tentu mungkin jarang tabrakan, kuda, onta, ya mungkin jatuh dari ontanya, cedera dan sebagainya, bantu, beri pertolongan. Kalau di negeri kita ada yang tabrakan, nah ini susah nih, ada yang insiden kecelakaan, jarang orang yang berani langsung membantu, malah dilihat. Padahal sunnahnya berikan bantuan, wa aghithul malhuf, kata Rasulullah, beri bantuan terhadap orang-orang yang sedang ditimpa musibah bencana ketika itu. Kalau yang di jalan ya mungkin kecelakaan dan sebagainya, beri bantuan, beri pertolongan kepada mereka. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan perintah Rasulullah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Masuk waktu Isya? Belum? Ya. Bagaimana dengan Nabi kita, dengan para sahabat, dengan para salafus saleh? Maka mereka orang-orang yang luar biasa dalam masalah ini. Pada mereka banyak teladan yang luar biasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami berada di awal siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajaa qaumun ghurratun mujtabin nimar, maka datanglah sekelompok orang yang tidak beralas kaki,
Sekelompok orang yang terlihat dari tampilannya orang yang sedang kesusahan, tak punya alas kaki, tak perlulah sepatu bermerek, minimal sendal jepit ini tak juga, tak beralas kaki. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan mereka ini hanya memakai pakaian sehelai kain saja yang menutup salah satu bagian tubuhnya, aurat yang terpenting yang mereka tutup. Ada yang memiliki pakaian tapi sobek-sobek compang-camping, bahkan diibaratkan bagaikan, kalau dilihat dari jauh itu bagaikan motif harimau. Kenapa? Karena baju atau kainnya putih lalu ada sobek, terlihat kulitnya dan sebagainya. Sederhana sekali, dan itu menunjukkan kesusahan yang ada pada mereka sambil mengalungkan pedang. Kata sahabat ini mutaqallid suyuf, dan mereka juga mengalungkan pedang mereka, menggantungkan pedang mereka. Ammatuhum min Mudhar, kebanyakan mereka dari Mudhar. Mudhar ini salah satu kabilah besar. Mereka ini dari Mudhar, bal kulluhum min Mudhar, bahkan bisa dikatakan semua mereka dari Mudhar, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ketika Rasul melihat kondisi seperti itu, kata sahabat yang mengisahkan hadis ini, fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqah. Rasulullah berubah wajahnya. Berubahnya itu merasa sedih melihat kondisi umatnya, para sahabat dari kaum Mudhar ini. Terlihat dari mereka susah kondisi yang sedang mereka hadapi. Sedih Rasulullah. Lalu Rasulullah masuk ke rumahnya. Apa sebabnya tidak disebutkan. Rasulullah masuk ke rumahnya, kita tidak tahu bagaimana Rasulullah di rumahnya. Kemudian beliau keluar lagi setelah dekat waktu zuhur, fa amara Bilalan fa adzina wa aqama. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah itu mengumandangkan iqamah. Thumma shalla, lalu Rasulullah salat mengimami para sahabat yang ada ketika itu bersama beliau, termasuk yang dari suku Mudhar tadi. Lalu Rasulullah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya, khutbah, nasihat-nasihatnya. Lalu Rasulullah bacakan surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Rasulullah bacakan ayat ini. Lalu Rasulullah bacakan juga surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk bekalnya kelak. Rasul bacakan ayat ini. Lalu kata Rasulullah, tasaddaqa rajulun min dinari, hendaklah seseorang itu bersedekah dari dinar yang dimilikinya, wa min dirhamih, dan dari dirham yang dia miliki, min thawbih, dari pakaian yang dia miliki. Nah, ini mungkin motivasi, bisa bersedekah dengan pakaian, baik pakaian baru atau pakaian yang masih layak pakai, yang mungkin di rumah ada pakaian yang baru sekali dipakai, sekali dua kali, karena badan tidak muat, tidak pas ukurannya, tak dipakai-pakai lagi. Berikan. Ini Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, apalagi dia melihat sahabat dari suku Mudhar ini yang sebagian mereka malah pakaiannya hanya menutup aurat yang penting bagian bawah saja. Rasul ingatkan sahabat-sahabat yang ada di Madinah ketika itu. Kata Rasulullah, tasaddaqa rajulun min dinari min dirhami min thawbih, hendaklah seorang bersedekah dengan dari dinar yang dia miliki, dirham yang dia miliki, pakaian yang dimiliki, min sa'i burrih min sa'i tamari, dari gandum dan tamar yang dia miliki. Berarti bersedekah dengan bahan makanan, kebutuhan pokok. Ini dia salah satu hadisnya menganjurkannya. Apalagi kondisi yang sekarang dihadapi saudara kita, memang butuh kebutuhan makanan pokok. Mereka ada yang sudah berhari tak makan dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, lalu kata hatta qal, sehingga Rasulullah berkata, walau bisyikki tamrah, bahkan meskipun
dengan setengah korma, bersedekahlah. Jika tidak punya apa-apa, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tak punya pakaian yang sedekahkan, tak punya juga makanan yang banyak, maka tetaplah bersedekah walaupun hanya dengan setengah kurma. Bayangkan sekarang apa yang kita miliki untuk saudara kita, walaupun mungkin hanya dengan 5.000, 10.000, 20.000, bersedekahlah untuk saudara-saudara kita. Lalu sahabat ini setelah Rasulullah menyampaikan motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kafuhu ta'jizu anha. Maka datanglah seorang sahabat dari kaum Ansar dengan sekantong uang yang tangannya hampir tak sanggup memegangnya. Lalu kata sahabat, bal qad ajizat, bahkan tak mampu dia mengangkatnya. Berarti banyak uang yang dibawanya. Kalau dahulu tidak dompet atau tidak transfer, karung. Surah itu kantong dari kain yang ada bisa dibuka, diikatkan, lalu diikat di pinggang dan sebagainya. Nah, dia bawa uangnya tersebut. Melihat sahabat dari Ansar ini yang membawa uang yang begitu banyak, thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Lalu orang-orang lain ikut menirunya, mencontohnya, membawa semua berbagai yang akan diinfakkan, sehingga kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, sehingga aku melihat qaumaini min ta'amin, dua tumpukan besar yang menggunung dari pakaian dan makanan yang dikumpulkan. Bayangkan, Rasulullah motivasi para sahabatnya. Lalu ada sahabat satu orang memberikan contoh agar yang lain semakin termotivasi. Sampai demikian, sehingga terkumpul makanan yang banyak dan pakaian yang banyak. Lalu kata sahabat ini, Jarir bin Abdullah, hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Sehingga saya lihat wajah Rasulullah berubah gembira, melihat bagaimana para sahabatnya bersemangat untuk bersedekah, membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan bantuan. Saya lihat wajah Rasulullah itu jadi berseri-seri, bahkan bercahaya bagaikan emas. Sampai seperti itu sahabat ini mengungkapkannya, perubahan wajah Rasulullah yang tadinya sedih melihat sahabat ini, tak sampai hati dia melihat sahabatnya tak beralas kaki, tak berpakaian yang sempurna. Lalu beliau motivasi, ternyata sahabatnya luar biasa, berbondong-bondong untuk membantu saudara-saudaranya. Terkumpullah pakaian dan makanan yang banyak, dua tumpuk besar, bahkan disebutkan dengan lafaz kaumain, yaitu tumpukan yang tinggi, dua tumpukan yang tinggi. Nah, ini contoh bagi kita bagaimana dahulu para salafus saleh luar biasa, ketika melihat saudara-saudara yang sedang kesusahan dan Rasulullah motivasi mereka, mereka pun berbondong-bondong untuk membantunya. Dahulu di masa Umar radhiyallahu anhu, sudah masuk ke Isya ini? Memang belum ya? Kok rasanya lama di sini? Ya. Jadi dahulu di masa Umar, sebelum Umar, di masa Abu Bakar pernah juga terjadi kemarau panjang. Disebutkan di dalam beberapa kitab tarikh. Di masa Abu Bakar pernah terjadi kemarau panjang, sehingga penduduk Madinah sudah habis perbendaharaan makanan di Baitul Mal. Kaum muslimin yang ada di Madinah datang menemui Abu Bakar menyampaikan keluhan-keluhannya. Lalu kata Abu Bakar, pergilah kalian, insya Allah tak sampai sore Allah akan berikan jalan keluarnya. Maka tak lama setelah itu datanglah rombongan dagang Uthman dari negeri Syam yang membawa di dalam beberapa riwayat 100 onta, 100 hewan yang membawa bahan makanan, gandum, atau dalam lafaz lain disebutkan dengan ta'am, 100 yang namanya onta tentu bawaannya banyak, semuanya makanan. Nah, beberapa pedagang atau pedagang di Madinah mendatangi Utsman, menawar, ingin mereka beli. Ditawarlah dengan harga sekian. Utsman tak mau. Ada, kata Utsman, ada yang sudah menawar lebih dari itu.
Ada lagi yang meningkatkan tawarannya, menambah tawarannya. Kami tawar sekian. Utsman pun tak mau. Kata Utsman, ada yang telah menawar jauh lebih tinggi dari itu. Sampai semua pedagang Madinah sudah menawarnya. Mereka heran, siapa lagi yang berani menawar lebih tinggi? Padahal semua pedagang di Madinah sudah ada di sini. Lalu Utsman sebutkan bahwa Allah telah menawarnya dengan surga. Lalu Utsman sedekah, infakkan semuanya untuk kebutuhan kaum muslimin ketika itu. Semua bahan makanan dibawa oleh rombongan dagangnya dari Syam. Begitu juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi kemarau panjang. Tumbuh-tumbuhan tidak lagi tumbuh, hewan ternak banyak yang mati, kaum muslimin banyak yang kelaparan. Umar radhiyallahu anhu ketika itu khalifah, beliau kirimkan surat ke berbagai amir gubernur. Ada yang ke Syam, ke Mesir, ke Irak, dikirimkan surat agar amir-amirnya mengirimkan bantuan bahan-bahan makanan. Di antara kisahnya seperti disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk, kata beliau, inna awwala man qadima ilaih, sesungguhnya yang pertama kali datang kepada Umar, datang ke Madinah menemui Umar membawa bantuan, huwa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, fi 4,000 rahilah, membawa 4.000 onta yang penuh dengan berbagai bawaan kebutuhan kaum muslimin. Ini luar biasa, butuh bantuan karena kaum muslimin sudah kelaparan, sudah luar biasa di Madinah dan di Hijaz terutama ketika itu kemarau panjang yang luar biasa yang menyebabkan kaum muslimin kelaparan dan tidak bisa lagi Utsman berbuat apa-apa, habis semua yang ada di Baitul Mal, sehingga beliau mengirimkan surat ke berbagai amirnya, gubernurnya yang ada di berbagai daerah ketika itu. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang pertama kali mengirimkan bantuan. Beliau membawa atau mengirimkan 4.000 onta lengkap dengan semua kebutuhan makan pokok. Fawallahu Umar fi kisbatiha haula atrafil Madinah. Lalu Umar memberikannya tugas, menugaskannya untuk membagikannya ke desa-desa yang ada di sekitar kota Madinah. Falamma akmala at-tawzi', ketika Abu Ubaidah bin Jarrah sudah membagikan semuanya, raja'a ilaih, dia kembali ke Madinah menemui Umar. Ya mungkin mau pamit, ini tujuannya. Tsumma amara lahu fiha bi 4,000 dirham. Umar pun memerintahkan orangnya untuk memberikan 4.000 dirham kepada Abu Ubaidah. Sebagai apa? Wallahu alam, mungkin hadiah, entah upah entah hadiah, tapi diberikan kepada Abu Ubaidah yang telah datang dari jauh membawa bahan-bahan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Sudah masuk ya. Baik, silakan muadzin mengumandangkan azan, nanti kita lanjutkan membaca hadis ini insyaallah atau membaca riwayat ini. Baik, kita lanjutkan. Masih ada sisa beberapa riwayat atau kisah yang luar biasa dari para salafus saleh. Jadi di masa khilafah Umar terjadi kemarau panjang yang menyebabkan hewan ternak mati, tumbuh-tumbuhan tidak lagi tumbuh dan sebagainya. Banyak orang-orang kelaparan. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengirimkan surat, mengirimkan perintah kepada amir-amirnya, gubernur-gubernurnya di berbagai daerah untuk mengirimkan bantuan. Salah satunya seperti dikisahkan oleh Imam Tabari dalam kitab Tarikhur Rusul wal Muluk, beliau mengatakan yang pertama kali mengirimkan bantuan tersebut adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Datang membawa 4.000 rahilah, 4.000 yaitu hewan yang membawa berbagai kebutuhannya. Tsumma amara lahu fiha bi 4,000 dirham. Setelah selesai dibagi-bagikan, jadi Umar perintahkan Abu Ubaidah ini untuk membagi-bagikannya di desa-desa yang ada di pinggir kota Madinah. Selesai dia bagikan, dia kembali ke Madinah menemui Umar. Ternyata Umar ingin memberinya 4.000 dirham. Faqala, berkata Abu Ubaidah, la hajata li fiha ya Amirul Mukminin,
wahai Amirul Mukminin, saya tidak membutuhkannya. Innama aradtullaha wa ma qabilahu. Sesungguhnya saya hanya mengharapkan Allah, dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah tidak menerimanya. Beliau tidak menerima apa yang diberikan oleh Umar, 4.000 dirham, tidak diterimanya. Maka Umar pun berkata, khudha fala ba'sa fi dzalika idza lam tatlubuhu. Kata Umar, ambillah, tidak apa-apa jika engkau tidak menginginkan atau tidak memintanya. Jadi memang Abu Ubaidah kan tidak pernah meminta dari awal, tidak ada menginginkannya. Kata Umar, kalau begitu ambil, silakan diambil. Nah, kalau mungkin bahasa kita, ambillah, rezeki tak boleh ditolak. Kalau kita kan sering seperti itu, rezeki tak boleh ditolak dalam bahasa kita. Jadi Umar mengingatkan Abu Ubaidah bin Jarrah, ambillah. Walaupun Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, fala tudkhil alayya dunya, jangan engkau masukkan dunia kepadaku, maksud jangan engkau rusak dengan dunia. Bayangkan, jauh-jauh datang membawa bantuan, lalu dibagikan. Ketika akan diberikan entah upah, entah hadiah oleh Umar, dia tidak mau. Abu Ubaidah tidak mau menolaknya, bahkan mengatakan, jangan engkau masukkan dunia, jangan engkau rusak dengan dunia. Kata Umar, ambillah, karena engkau tak pernah memintanya, maka tidak apa-apa engkau mengambilnya. Fa'aba, tapi Abu Ubaidah bin Jarrah tetap tidak mau menerima, tetap menolaknya. Lalu Umar kembali meyakinkannya. Apa kata Umar? Khudha fa inni qad wulitu li Rasulillah. Ambillah, sesungguhnya saya pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal yang sama seperti kamu, ditugaskan membagi-bagi makanan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Faqala li mithla ma qultu laka, mithla ma qultu laka, dan Rasulullah mengatakan kepadaku seperti yang aku katakan kepadamu, yaitu ambillah, karena engkau tak memintanya, ambil, boleh mengambilnya, bukan karena engkau mintanya, tapi ketika dikasih ambillah. Nah, dahulu Rasul juga kata Umar, saya juga menolaknya, dan Rasul juga mengatakan hal yang sama yang saya katakan kepadamu. Faqabila Abu Ubaidah, setelah itu barulah Abu Ubaidah menerimanya. Bayangkan, beliau menerimanya karena mendengar Rasulullah yang langsung memerintahkan seperti itu, bukan karena yang lainnya. Tapi begitulah sahabat, kalau sudah mendengar Rasulullah mengatakan demikian, Rasulullah menganjurkan demikian, mereka tak berpikir panjang lagi, langsung mereka lakukan. Nah, ketika mendapatkan dari Umar, Rasulullah juga perintahkan kepadaku seperti itu, akhirnya dia ambil demi ingin mengikuti contoh apa yang telah dilakukan oleh Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena yang lainnya. Dan kisah ini kisah yang luar biasa, para sahabat mengirimkan bantuannya. Kemudian juga di antara yang termasuk mengirimkan bantuan kepada Umar adalah Amr ibn al-As. Ketika itu beliau gubernur di Mesir. Jadi Umar menulis surat berapa hari mungkin sampainya itu. Jadi memang lama, tidak seperti kita sekarang langsung ditelepon atau kirim WA dan semua langsung saat itu juga langsung bisa dibaca perintah Umar. Nah, Umar kirim surat, bismillahirrahmanirrahim, salamun alaika amma ba'd. Kata Umar, afatarani halikan wa man qibali, apakah engkau ingin melihatku binasa dan orang-orang yang bersamaku? Kelaparan, kemarau panjang, tidak ada lagi apa-apa yang bisa dimakan. Kata Umar kepada Amrul As, apakah engkau ingin melihatku dan orang-orang yang bersamaku, kaum muslimin yang ada di Madinah, Hijaz, sekitarnya ini binasa? Wa ta'ishu anta wa man qibalak, sedangkan engkau tetap hidup dan orang-orang bersamamu tetap hidup. Faya Gauthah, kata Umar, berilah, kirimkan bantuan kata Umar. Maka Amr bin As pun menuliskan balasan surat Umar ini, bismillahirrahmanirrahim, li abdillahi amirul mu'minin, untuk hamba Allah amirul mu'minin, yaitu Umar bin Khattab. Min Amr bin As, dari Amr bin As, salamun alaika fa inni ahmadullah alladzi la ilaha illahu, sesungguhnya aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diberi selain Dia. Amma ba'du, adapun berikutnya, innaka atakal ghauth
akan segera datang kepadamu bantuan. Farrais, arrais. Bersabarlah. Bersabarlah kata Amr bin As. La ab'atsanna ilaika, kata Amr bin As, saya akan mengirimkan kepadamu alfi ba'irin qafilah, 1000 unta lengkap dengan membawa barang-barang kebutuhan pokok. Awwaluha indaka wa akhiruha indi, sampai saking banyaknya, apa kata Amr bin As, unta yang pertama itu sudah sampai ke Madinah dan akhirnya masih di Mesir, saking banyaknya. Ini disebutkan dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kemudian juga di dalam beberapa riwayat atau yang lainnya disebutkan Amr bin As selain mengirimkan bantuan lewat jalan darat, juga mengirimkan kapal, 20 kapal penuh dengan berbagai kebutuhan. Semuanya dikirimkan melalui laut, kapal untuk ke Madinah, membawa bantuan ke Madinah. Nah, ini kisah-kisah bagaimana dahulu para sahabat luar biasa mereka ketika memang ada saudara-saudara mereka yang membutuhkan bantuan dan mereka berbondong-bondong, mereka berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Maka semoga apa yang telah saya sampaikan ini memotivasi kita semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran bantuan. Sering kadang lewat di media sosial ungkapan-ungkapan dari saudara-saudara kita, ungkapan keputusasaan luar biasa. Bahkan kemarin ada yang menuliskan, sepertinya kami sudah tidak butuh makanan, kirimkan saja kami kain kafan. Sebenarnya kan sudah seminggu tak makan-makan, terisolasi. Itu yang di Aceh mana itu katanya, seperti itu. Kirimkan saja kami kain kafan. Memang kondisi yang luar biasa. Kondisi yang memang mungkin tah kita sanggup tah tidak untuk menghadapinya. Dan kita berlindung, jangan lupa kita berlindung kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari musibah seperti itu, dan agar Allah mengampuni saudara-saudara kita yang telah Allah wafatkan dengan sebab musibah tersebut, agar Allah segera mengangkat musibah tersebut, Allah berikan kesembuhan kepada yang sakit, dan Allah segera pulihkan keadaan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita tersebut. Sampai di sini materi kajian kita. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan disampaikan jika ada pertanyaan. Baik, silahkan. Ya, pertanyaannya, apakah musibah itu akibat ulah tangan? Tentu akibat ulah tangan manusia, karena Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran, tidaklah ada musibah yang menimpa melainkan karena ulah tangan kalian, karena sebab ulah tangan kalian. Illa bima kasabat aidikum, kata Allah, melainkan karena perbuatan tangan kalian. Nah, jelas, apalagi yang sekarang kita mungkin melihat, antum semuanya melihat videonya, bagaimana kalau hanya terbanjir air biasa saja tidak akan sampai separah itu, tapi jika diiringi dengan kayu-kayu besar, ada video rumah yang jebol temboknya dan masuk kayu gelondongan besar yang sudah terpotong rapi, itu kan tidak mungkin hujan yang memotongnya, pasti ulah tangan manusia. Nah, itu salah satu makna zahirnya seperti itu, akibat ulah tangan. Kemudian juga makna lainnya, Allah timpakan bencana karena kerusakan manusia, kerusakan akidah, kerusakan dalam masalah agama. Bisa makna tersebut mengandung beberapa makna, seperti misalnya terjadi longsor, banjir bandang karena manusia merusak alam, atau Allah timpakan bencana, musibah karena banyaknya orang yang berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Dan kenapa Allah memilih menetapkan di situ Allah turunkan hujan lebat dan sebagainya, wallahu alam. Kita tidak menuduh atau mengatakan, tapi tentu ada hikmahnya yang Allah rahasiakan, hanya Allah yang Maha tahu apa sebabnya Allah turunkan di sana hujannya dan Allah timpakan. Tapi yang jelas itu telah terjadi, dan jika Allah menimpakan murkanya, semua orang yang ada di suatu tempat akan merasakannya, dan kelak semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis di bab
babun niyah, bab wujub ihdar niyah wal ikhlas, bab wujubul ikhlas wa ihdar niyah fi jami'il a'mal, bab wajibnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amal. Di situ ada hadis yang dibawakan, kata Rasulullah, kelak di akhir zaman akan ada pasukan besar yang akan menyerang kota Mekah, menyerang Ka'bah. Lalu ketika mereka sampai ke suatu tempat yang luas, mereka buat camp di situ. Biasa kalau perang kan buat dahulu, apalagi pasukan mungkin dari jauh, buat camp di situ, ada keramaian, otomatis mengundang orang-orang lain yang pedagang dan sebagainya datang menawarkan jualannya dan sebagainya, memanfaatkan kesempatan. Lalu kata Rasulullah, Allah binasakan semuanya. Aisyah bertanya, karena Aisyah yang mengisahkan, Aisyah bertanya, Rasulullah, bukankah di sana ada orang-orang yang bukan bagian dari mereka? Kalau yang pasukan tadi niatnya memang ingin menghancurkan Ka'bah, dan itu bukan kisah Abraha. Kenapa? Karena Abraha telah terjadi. Rasulullah mengatakan akan ada nanti. Kalau Abraha telah terjadi, tapi itu kelak akan ada seperti itu. Nah, kata Rasulullah, kata Aisyah, kan di sana ada orang-orang yang bukan termasuk bagi mereka. Lalu kata Rasulullah, Allah kelak akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. Kenapa mereka ada di situ? Yang sengaja datang atau yang sengaja berada di situ untuk bagian dari pasukan ingin menghancurkan Ka'bah, Allah akan bangkitkan. Untuk apa tujuannya? Sedangkan orang-orang yang bukan karena itu, mungkin hal-hal biasa atau sedang lewat saja dan sebagainya, ikut terkena murka Allah tersebut, Allah tenggelamkan pasukan tersebut dan orang-orang yang ada di sekitar situ, maka dibangkitkan sesuai dengannya. Begitu juga yang terjadi di setiap terjadinya musibah. Kan ada juga orang-orang yang saleh, yang bertakwa dan sebagainya, lalu kelak akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Kenapa mereka ada di situ? Karena memang penduduk di situ mungkin dan sebagainya. Nah, sedangkan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan mereka menyebabkan Allah menurunkan murkanya, sesuai pula dengan apa kondisi mereka kelak. Wal iyadzu billah. Tapi semua musibah, bencana itu akibat ulah manusia. Tapi akibat ulah itu tidak secara mutlak ditafsirkan misalnya merusak. Maksudnya bisa jadi dia merusak akidah sehingga menyebabkan Allah, atau merusak berbuat maksiat dan sebagainya sehingga Allah menyebabkan Allah menurunkan murkanya. Wal iyadzu billah. Maka kadang kita lihat kejadian yang sekarang, ternyata jauh dari laut pun kejadiannya seperti tsunami. Jauh dari laut, seperti yang terjadi di Aceh Tamiang itu. Semua orang membawa ini kisah cerita dari gubernur sendiri. Semua masyarakat itu dengan kendaraannya ke sport center karena itu lebih yang paling tinggi. Ternyata tenggelam juga semuanya oleh banjirnya. Nah, itu katanya yang banyak mayat dalam mobil yang belum sampai sekarang dievakuasi. Terendam. Mereka meninggalkan tempat yang rendah, yang mungkin awal banjirnya rendah, cari tempat yang mereka rasa aman, dan dengan keluarga mereka di dalam mobil tetap berharap aman, ternyata tenggelam juga. Ternyata tidak mesti harus tinggal di pinggir laut. Allah menghendaki, wal iyadzu billah, terjadi juga. Kalau dahulu orang-orang khawatir, di pinggir laut tsunami. Allah kalau menghendaki sesuatu tak perlu di pinggir laut. Lihat kisah Nabi Nuh. Di atas gunung dia membuat, di puncak gunung membuat kapal sampai diolok-olok oleh kaumnya. Dan anaknya ketika dipanggil supaya ikut kapal, dengan sombongnya naik ke puncak gunung dan tidak akan sampai air, dia berharap seperti itu, tenggelam juga. Tapi Allah menghendaki demikian. Bayangkan semua yang terjadi dengan izin Allah. Tentu kita doakan saudara-saudara kita yang Allah wafatkan, Allah ampuni dosa-dosa mereka, yang masih Allah berikan kesempatan, Allah beri mereka hidayah, dan Allah istiqomahkan, Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan ganti yang baik, yang lebih baik bagi mereka. Mungkin sampai di sini kajian kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.